Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di podcast Dulaut, podcast SMP Negeri 2 Tuban. Alhamdulillah kesempatan ini kita ketemuan 3 narasumber, masing-masing adalah Ibu Novi, pembina kesiswaan SMP Negeri 2 Tuban. Sehat Bu Novi ya? Alhamdulillah. Selalu ceria. Tamu kita anak kita yang hebat, Mas Rozi ya. Mas Rozi kelas berapa Mas Rozi? Kelas 9. Kelas 9. Yang tamu ketiga Mbak Ica. Kelas 9 juga Mbak Ica ya. Iya, kelas 9 ya. Ya, terima kasih. Pemirsa, hari ini kita akan bincang-bincang atas capaian prestasi SMP Negeri 2 Tuban pada tanggal 14 Januari yang lalu menjuarai Harapan 2 ya Mas Rozi ya. Lomba baris berbaris beraksi yang diikuti oleh siswa-siswa SMP MTS Negeri Swasta Karesidenan Bojonegoro ya. Ya, undangannya Tuban, Lamongan dan Bojonegoro yang diselenggarakan oleh SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban. Alhamdulillah SMP Negeri 2 Tuban meraih juara Harapan 2. Itu tentu saja tidak lepas dari kerja keras pembina, pelatih dan anak-anak yang mengikuti. Dalam hal ini adalah pasukan Satuan Tugas Khusus Satgasus Mas Rozi. Bunda Novi, bisa diceritakan capaian ini sampai diraih oleh anak-anak Satgasus. Selama ini Satgasus SMP Negeri 2 Tuban itu sebagai organisasi siswa seperti apa ya gambarannya? Terima kasih Pak Sarif atas waktu yang diberikan. Sebenarnya Satgasus ini sudah berdiri atau dijadikan ekstrakurikuler kalau nggak salah mulai dari 2018. Penggagasnya adalah Pak Agus Yoso. Pak Agus Yoso, guru PPKN kita ya. PPKN kita saat itu memang membentuk tim ini. Salah satunya adalah sebagai pelaksana upacara bendera. Iya. Karena kalau harus bergilir per kelas dulu itu akan sangat sulit mencari anak-anak yang siap untuk baris berbaris. Sehingga ada ekskul Satgasus ini yang kita utamakan sebagai petugas upacara, dan kebetulan juga ada event saat itu yang menyelenggarakan event seperti ini adalah SMA Negeri 1 yang merupakan penyaluran bakat bagi anak-anak yang punya hobi baris berbaris. Sehingga kita sudah punya Satgasus, jika ada event yang dilaksanakan di luar sekolah yang terkait dengan baris berbaris, kita berusaha mencoba peruntungan untuk selalu ikut setiap tahun. Terus kemarin di Corona ini sempat vakum 2 tahun ya. Kemudian ada kembali baru di tahun ini ada kembali di tahun 2022. Ternyata lomba LPP ini sama dinas kelihatannya menjadi ajang tahunan nantinya, dan kalau di luar dinas ya mungkin ada beberapa sekolahan yang menyelenggarakan, contohnya yang tahun ini yang sudah menyelenggarakan saya SMK Pelayaran. Iya, terima kasih Bunda Novi. Jadi Satgasus, Satuan Petugas Khusus itu adalah organisasi siswa semacam ekstrakurikuler yang anggotanya dipersiapkan untuk siap menjadi petugas upacara. Apapun kegiatan upacara, mereka adalah garda depan yang ahli dalam bidang baris berbaris. Dan tahun ini kemarin kita sempat juara Mas Rozi ya. Mas Rozi sendiri gabung Satgasus mulai tahun berapa? Dari kelas 8. Kelas 8 ya, sudah 1 tahun ya. Ica? Iya, sama kelas 8. Kelas 8 ya. Mas Rozi kok tertarik masuk Satgasus, itu ceritanya gimana Mas Rozi? Mungkin ada minat di situ, juga ingin jadi pasukan pengibar bendera. Oh iya. Biasanya kalau upacara hari Senin, Mas Rozi petugas sebagai apa? Saya pernah jadi pengibar bendera sama dantam. Oh iya. Luar biasa ya. Iya. Apakah nanti kalau lulus juga ingin masuk militer yang terkait dengan dunia baris berbaris? Mungkin. Iya.
Siap. Ica, Iya, 1 tahun atau 2 tahun di Satgasus ya? 1 tahun. 1 tahun. Iya. Latihannya hari apa Ica? Setiap hari Senin. Setiap hari Senin Iya. ya. Setiap hari Senin. Apa yang membuat Ica berkesan selama ini ketika banyak berlatih atau mengikuti event-event? Kebersamaannya mungkin sama jiwa korsa. Jiwa Korsa ya. Iya. Jiwa Korsa itu pemirsa, rasa kebersamaan tim ya. Komandan satu rasa. Ica di Komandan Ica di Satgasus Kadapuk sebagai apa? Gimana Pak? Ica di Satgasus Ya. itu di keorganisasiannya cukup anggota atau sebagai apa? Anggota Pak. Anggota. Ya? Iya. Jumlah pesertanya berapa? 30 lebih. 30 lebih Iya. ya. Paling sulit latihan apa itu? Lomba-lomba. Oh, lomba-lomba. Iya. Ya. Ini gini Bu Novi, saya tak menggali Mas Rozi sama Mbak Ica. Kemarin juara harapan 2 lomba di SMK Pelayaran ya, lomba baris beraksi ya. Itu latihannya berapa hari Mas Rozi? 2 bulan kurang lebih. 2 bulan ya. Berapa pelatih? Banyak. Banyak ya. Moga-moga suatu saat nanti pelatihnya kita juga bisa saling sharing di studio. Kebetulan pelatih kita semuanya adalah memang kita bekerjasama dengan alumni, Alumni, para ya. alumni Satgasus yang memang masih berada di Tuban. Berarti anak-anak ini, Anak-anak. pelatih ini bisa jadi masih pelajar juga ya? Iya, yang kemarin yang Latih. melatih anak-anak untuk persiapan 14 Januari ini memang masih pelajar. Dulu alumni Satgasus juga ada di tempatnya di SMA-nya juga anak-anak ini juga masuk ke Iya. organisasi. Artinya paski. kalau sudah pernah masuk Satgasus SMP 2 Tuban, SMP 7 Laut, Iya. bisa jadi ketika melanjutkan di SMA atau SMK, mereka juga biasanya bergabung Iya. di Satgasus ya. Dan alhamdulillah tahun ini tahun 2022 itu ada 4 alumni yang masuk ke Paskib Kabupaten. Subhanallah. Dari alumni SMP 2 Luar biasa pemirsa, bahwa membuktikan bahwa Satgasus SMP Negeri 2 Tuban, Mas Rozi, Mbak Ica, itu luar biasa karena terbukti alumni kita masuk Paskib Braka Tuban. Kabupaten Iya. Tuban. Iya. Bunda Novi sepertinya juga dulu pernah masuk Paskib Braka. Belum pernah masuk. Iya, saya pernah ikut latihan baris berbaris, malah Iya. balik kiri saya. Mbak Ica, kemarin ini latihannya 1 bulan ya? Iya. 2 bulan. 2 bulan, ya. Itu dilatih apa saja Mbak Ica? Banyak latihan dasar, Ya. terus jalan Ya. juga sama variasi formasi. Jadi di Satgasus itu bisa kita lihat materinya adalah materi dasar, terus jalan, variasi formasi kalau dibuat lomba. variasi formasi ya. Ya. Mas Rozi, ada berapa jenis formasi ya di dalam baris berbaris itu saya ingatnya. Banyak banget. Banyak banget ya. Iya. Sampai lupa ya. Mungkin termasuk buka tutup barisan macam-macam itu ya. Nah, kemarin ini tantangannya apa waktu bertanding kemarin? Tantangan yang dirasakan di lapangan pada waktu bertanding di SMK Pelayaran itu. Mungkin di kondisi lapangan Pak. Kondisi lapangan Iya. ya. Kondisi lapangan yang kurang rata ataupun ya. Karena memang lapangan kita SMP Negeri 2 Tuban ini lapangannya terlalu bagus ya. Bunda Novi ya, selama ini Bunda Novi ini banyak mendampingi anak-anak Satgasus bersama pelatih-pelatih kita yang juga notabene alumni. Bunda Novi, ini yang perlu kita gali adalah selain mereka memang banyak mengikuti di kejuaraan, mungkin dari kegiatan ekstra Satgasus ini mungkin ada nilai-nilai yang ditanamkan ke anak-anak kita, Bunda. Mungkin bisa Iya. dijelaskan. Iya, kalau sebetulnya kalau penanaman karakter kita memang semua ke anak-anak gitu Pak, Iya. secara umum apa yang harus mereka lakukan sebagai siswa itu sebetulnya secara umum kita berbagi semua membantu atau mendidik semua anak-anak secara karakternya sama. Cuman utamanya di anak Satgasus ini paling tidak karena
anak-anak ini masuk ke ekskul yang mana itu baris berbaris, maka disiplinnya harus lebih dari teman-temannya. Iya. Paling tidak mereka harus bisa menjadi contoh. Disiplin, baik disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin berpenampilan, Iya. apapun itu mereka harus bisa atau harus siap menjadi contoh. Karena semua organisasi yang ada di anak-anak yang ikut organisasi di SMP 2, mereka adalah perwakilan dari teman-temannya. Iya. Dari seleksi yang begitu banyak, nggih. Oh, seleksi ya ini ya. Kalau Jadi yang- 32 itu pendaftarannya Iya, bisa jadi karena, lebih dari itu ya. Ada pendaftarnya lebih dari itu karena mungkin peminatnya banyak, tapi untuk Iya. baris berbaris ini kan memang kita harus mencari anak-anak yang betul siap Oh, iya. baris Iya. gitu. Kalau mereka hanya kepingin tapi mereka tidak punya dasar, istilahnya tidak punya dasar baris, itu akan sulit sekali, Pak. Kalau misalkan postur tubuh, tinggi badan dan seterusnya itu tidak menjadi bagian dari penilaian waktu seleksi menjadi anggota baru, Bunda. Kepinginnya begitu, tapi kalau untuk di SMP 2 masih belum bisa Iya. untuk secara postur tubuh Iya. kita jadikan sebagai materi utama untuk baris berbaris karena memang kebetulan ekskul kita juga banyak, jadi anak-anak banyak yang dipilih, banyak pilihan, jadi mungkin yang di Satgasus ini adalah benar-benar anak-anak yang siap capek istilahnya, Iya. karena materinya itu monoton, karena baris berbaris itu saya bilang materinya monoton. Kalau mereka tidak ada rasa suka akan sangat sulit untuk Iya. bisa bertahan di ekskul ini. Ya bukan bentuk permainan ya, Iya, tapi iya, bukan karena- instruksi gerakan. Ya, bentuknya gerakan dan gerakannya kan monoton, hanya ada Iya. kanan, ada kiri, Iya. jalan gitu. Tapi saya lihat ya Ica ya sama Rozi ya, saya sebagai guru begitu lihat Satgasus itu kayak ekstra elit di sekolah kita ya. Mungkin seragamnya kan Iya, karena seragamnya berbeda yang dengan berbeda yang lainnya, itu ya. Pak. Iya. Rozi ada kebanggaan masuk Satgasus ya, Pastinya. bangga ya. Ica Bangga banget. bangga ya. Jadi ini anak-anak kita yang luar biasa dalam meniti masa yang akan datang. Dia sudah punya satu obsesi-obsesi dan Rozi dan Ica ini perwakilan dari teman-teman Satgasus yang jumlahnya sekitar 30-an orang ini yang hari ini datang ke studio kita. Tiap hari Senin ya latihannya. Iya. Ya, Ya, hari Senin. Moga-moga Satgasus SMP Negeri 2 Tuban senantiasa jaya, Bunda Novi, Rozi, bahwa prestasi kita hari ini bukanlah prestasi yang terakhir karena jalan Rozi dan jalan Ica masih panjang. Syukur nanti di SMA, setelah SMA kuliah masuk sekolah-sekolah yang mendasarkan basic baris berbaris. Baris berbaris. Itu sekolah, biasanya sekolah kedinasan gitu. Iya, sekolah kedinasan ada beberapa sekolah kedinasan memang dasarnya dari anak-anak paskib. Oh gitu ya. Yang punya dasar paskib Iya. lebih mudah untuk mereka menuju ke sekolah-sekolah kedinasan. Iya, ini luar biasa Rozi sama Ica ya. Nanti syukur Anda berdua dan teman-teman di Satgasus nanti setelah lulus SMA bisa masuk kuliah di perguruan tinggi yang sifatnya kedinasan di sana karena mendasarkan pada kompetensi baris berbaris yang Anda mulai hari ini ya. Terima kasih Bunda Novi hadir Terima kasih di juga, Mas Ade. studio podcast kita, Podcast Mas kita. Rozi, Mbak Ica, dan di belakang sana pemirsa ada teman-teman yang bekerja keras untuk kita, ada Pak Sis, ada Mas Yayan yang selalu ganteng, dan Mas Alan yang selalu gaul ya. Kita nanti penutup kita biasa podcast Dulaut, yuk tonton gitu ya. Terima kasih semuanya pemirsa. Ekstra Satgasus di SMP Negeri 2 Tuban Dulaut memang hebat, dan SMP kita memang SMP yang banyak mengembangkan ekstra kurikuler yang notabene jumlahnya sangat banyak, Bunda Novi ya. Oke, kurang lebih 32 kemarin. Luar biasa. Moga-moga SMP kita berkiprah dalam dunia akademis dan anak-anak ditampung bakatnya melalui ekstra kurikuler. Terima kasih podcast Dulaut. Yuk tonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.